Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai praktikum kita pada kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bagi yang beragama Muslim dan beragama Islam, dan bagi yang beragama lain silakan menggunakan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesempatan untuk berinteraksi ya, walaupun secara tidak langsung pada kegiatan praktikum kali ini. Hari ini kita akan berdiskusi bersama mengenai pengenalan alat. Jadi kata orang, tak kenal maka kenalan gitu ya. Jadi kita kenalan dulu dengan alat-alat yang akan kita gunakan selama praktikum kimia nanti. Memang kita sengaja praktikum kimia nanti, kita akan melakukan beberapa kegiatan yang itu berkaitan dengan praktikum-praktikum yang mengarah pada bioteknologi nantinya. Jadi nanti ke depan nanti teman-teman akan ada praktikum-praktikum lain yang insya Allah untuk bekalnya akan teman-teman dapatkan sejak praktikum kimia ini. Baik, saya izin share screen dulu. Oke. Nah, untuk tujuan praktikum ini adalah untuk mengenali dan memahami beberapa peralatan laboratorium. Jadi nanti teman-teman akan belajar mengenai beberapa peralatan yang mungkin beberapa peralatan nanti sudah umum ditemui dan beberapa peralatan mungkin masih baru bagi teman-teman. Nah, ini cara kerja untuk praktikum ini cukup mudah. Teman-teman nanti menggambar alat laboratorium, karena kita sudah canggih, kita nanti menggunakan foto ya. Jadi fotonya jangan foto barang sambil selfie, nanti fotonya dari saya aja, nanti takutnya kalian yang terfokus malah wajah kalian nanti kalau selfie. Ini jelaskan nama dan fungsi dari alat-alat yang nanti saya berikan fotonya. Nah, alat yang pertama adalah gelas ukur. Di sini gelas ukur ini bahannya adalah terbuat dari kaca tahan panas dan tekanan. Jadi kalau teman-teman itu tidak tahan tekanan, wah teman-teman kalah sama gelas ukur ya. Fungsi dari gelas ukur ini adalah sebagai alat mengukur volume larutan, bukan sebagai alat untuk mengukur kalau gatal, enggak. Ini mengukur larutan. Jadi pastikan teman-teman kalau mengukur larutan itu menggunakan gelas ukur. Karena namanya gelas ukur ya, bukan gelas lempar untuk dilempar-lempar, enggak, ini gelas ukur. Ini adalah untuk mengukur volume larutan. Jadi teman-teman butuhnya berapa mililiter, bahkan sudah ada yang literan ya sekarang ya, sudah ada yang besar seperti ini. Lalu yang kedua, yang ini biasanya juga salah untuk mengukur larutan, adalah Erlenmeyer. Ini bahannya dari kaca tahan panas dan tekanan. Nah, kenapa tahan panas dan tekanan? Karena ini nanti akan ada di praktikum lain, itu teman-teman menggunakan Erlenmeyer ini untuk autoclave, untuk sterilisasi. Jadi nanti dia diberi tekanan 1 atmosfer di suhu 121 derajat Celcius, tapi di sini kita belum memakai itu. Fungsinya sebagai wadah ya, ini sebagai wadah dan tempat mencampur larutan. Jadi ini kurang tepat bila digunakan untuk mengukur larutan. Mungkin ada angka-angkanya ya, ini ada 100, 150, 200, 250, tapi coba nanti teman-teman ketika nanti ada kesempatan gitu ya, silakan coba mengukur larutan di gelas ukur, misal 100 mililiter dimasukkan ke Erlenmeyer, nanti dia tidak akan tepat di 100 mililiter ini. Jadi ini tidak untuk mengukur, ini untuk wadah dan mencampur larutan. Lalu selanjutnya yang biasa juga untuk mengukur larutan, padahal ini bukan fungsi utama untuk mengukur larutan ya, ini glass beaker. Ini terbuat dari bahan kaca tahan panas dan tekanan. Nah, sama ini Pyrex ini salah satu merek yang dia memang terkenal untuk bahan-bahan kaca yang tahan panas dan tekanan. Lalu untuk fungsinya, itu sebagai wadah dan tempat mencampur larutan. Nah, bedanya dengan Erlenmeyer tadi, Erlenmeyer itu dia umumnya untuk larutan-larutan yang butuh ditutup. Jadi kalau ditutup kan karena mulutnya kecil, yang Erlenmeyer tadi dia butuh tutupnya kecil, mudah ditutup. Sedangkan ini kan ada moncongnya ini ya, ini larutannya biasanya yang besar dan langsung dituang, nggak perlu direbus atau nggak perlu diperlakukan yang lain yang perlu ditutup. Lalu yang selanjutnya adalah pengaduk kaca. Ini bukan pengaduk perasaan ya, ini bukan pengaduk perasaan, ini pengaduk kaca. Bahannya karena namanya kaca, kalau bahannya kaca.
Kalau pengaduk duri mungkin bahannya duri. Nah, ini pengaduk kaca, bahannya kaca, fungsinya adalah sebagai alat pengaduk ketika melarutkan padatan dalam larutan. Kalau teman-teman nanti melarutkan garam-garaman di situ kita menggunakan ini, menggunakan pengaduk kaca atau nanti ditambah dengan asam, ditambah dengan basa. Nah, ini aman, relatif lebih aman kalau menggunakan kaca dibandingkan menggunakan sendok plastik atau mungkin sendok kayu atau yang lain. Itu itu bisa terkikis atau nanti malah ikut bereaksi. Tapi kalau sendok kaca, pengaduk kaca, ini dia lebih aman. Lalu ada pipet ukur. Nah, ini juga bahannya terbuat dari kaca, beberapa tidak tahan panas, tapi kebanyakan dia tahan panas dan tekanan. Fungsinya sebagai alat untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Kalau gelas ukur tadi, itu cara mengukur larutannya, kita tuang dulu larutannya misal ya ke gelas beker, baru kita tuang ke gelas ukur. Nah, jadi gelas ukurnya diem, larutannya yang dituangkan masuk. Tapi kalau pipet ukur ini pipet ukurnya yang aktif. Pipet ukurnya nanti, dengan bantuan karet penyedot itu, nanti ini sekarang bukan hanya karet, sekarang sudah ada alatnya untuk membantu menyedot larutan. Jadi ini untuk mengambil ya. Untuk mengambil, kalau tadi langsung mengukur ditaruh, dituangkan ke sana, kalau ini disedot, mengambil gitu. Lalu oh ya, ini tadi volumenya belum ya, ini volumenya ada yang sampai 10, ada yang sampai 50 mililiter, jadi ini umumnya untuk larutan-larutan yang jumlahnya relatif sedikit, kalau yang gelas ukur tadi relatif banyak. Nah, lalu oh iya, satu lagi, mumpung ingat. Ini untuk mengambil larutan-larutan yang biasanya dia juga berbahaya ya. Biasanya larutan-larutan yang berbahaya itu lebih aman bila digunakan mengambilnya menggunakan pipet ukur dibandingkan kalau kita menggunakan gelas ukur atau yang lain. Karena ini kan tidak rawan tumpah ya atau kesenggol gitu. Kita pegangi dengan kuat, ini relatif lebih aman. Nah, hot plate stirrer dan magnetic stirrer, ini yang mungkin tidak sering ditemui ya. Nah, untuk hot plate stirrer dan magnetic stirrer ini, saya carikan ballpoint, oke. Nah, nanti fungsinya itu jadi satu seperti ini, jadi satu. Ini tidak termasuk anu ya, untuk glass beaker sama larutan yang di dalamnya ini. Jadi, ini terdiri dari 2 alat, ini hot plate stirrer, ada plate-nya. Kalau teman-teman makan steak itu kan ada hot plate-nya ya. Ini panas, kalau besok nggak percaya silahkan tempelkan pipi kalian ketika ini nyala, panas banget, panas sekali. Ini panas banget. Ini hot plate-nya ini, stirrer-nya itu magnetic stirrer-nya di sini. Jadi, ini tuh ada 2 alat ya, 1 ini, 2 ini. Ini magnet, ada beberapa ukuran panjangnya. Nah, di dalam plate-nya ini ada magnet juga, dia berputar gitu, dia berputar. Jadi, mengaduk akhirnya nanti, kalau ini dihidupkan, dia akan mengaduk. Jadi, si magnetic stirrer ini akan berputar sehingga membuat adukan seperti ini. Nah, ini ada 2 penyetelan makanya di sini, yang satu buat suhu, yang satu buat kecepatan stirrer-nya, kecepatan dia mengaduk. Jadi bahannya ini di sini ada plastik, di sini ada besi, lalu fungsinya sebagai pemanas sekaligus pengaduk larutan agar homogen. Kalau teman-teman nanti cukup untuk memanaskan saja, misal mau buat mie gitu ya, ini nggak usah pakai pengaduk. Tapi ya ini nggak buat mie kalau di lab ya, masa mau buat mie. Lalu selanjutnya ada mortar dan alu porselen. Nah, ini kayak di rumah sakit kalau bikin obat puyer itu ya. Kita juga menggunakan ini nanti bahannya porselen, alat untuk menghaluskan bahan secara manual. Jadi kalian nanti seperti bikin sambel, ngulek-ngulek gitu ya, kayak di iklan-iklan itu. Lalu selanjutnya ada kertas saring. Ini bahannya pulp kertas ya, jadi memang bahan kertas gitu, filter paper. Fungsinya memisahkan padatan dan cairan melalui penyaringan. Memang untuk menyaring, tapi ya nggak bikin teh, bikin kopi itu enggak sih. Tapi ini untuk menyaring. Misal teman-teman ekstraksi sesuatu gitu, yang pengen diambil adalah ekstraknya, nah ini untuk menyaring agar yang didapatkan ekstraknya tanpa ada pengotor. Mikropipet dan mikrotip. Nah, ini salah satu barang andalannya di biotek ya, mikropipet dan mikrotip. Kalau pipet ukur tadi, ini sama-sama pipet, tapi ini
ada mikronya. Kalau tadi pipet ukur, dia paling kecil mungkin 0,5 mili ya, atau 1 mili ya. Nah, ini karena dia mikro, ini dia dapat digunakan untuk mengambil larutan dalam jumlah mikro. Nanti saya berikan contohnya di video ya, saya ambilkan contoh di video nanti untuk cara penggunaannya. Jadi ini pasangan ini, mikropipet dan mikrotip. Jadi yang biru, ada biru biasanya disebut blue tip, yang kuning yellow tip, ini white tip. Ini juga ada 3 ukuran biasanya, ada yang 4, ada yang 3, variatif ya, karena masing-masing brand itu memiliki pembagian pembagian ukuran untuk mikropipetnya masing-masing. Kalau yang kita miliki ini 100 sampai 1000 mikro, yang paling gede. Lalu yang bawahnya ini 10 kalau nggak 20 ya, 20 sampai 100 gitu. Yang di sini 0,5 sampai 20. Nah, ini pasangannya masing-masing, yang white tip yang paling kecil, yang kuning ini yang agak besar, yang blue ini dipasangkan di sini nanti. Dan ini biasanya sekali pakai langsung dibuang untuk apa namanya, mikrotip ini. Lalu mikrotub, wah ini ada mikro kayak gini berarti dia untuk larutan yang kecil. Yang sering kita gunakan adalah yang volumenya 1,5 mililiter. Nah, ini terbuat dari bahan plastik tahan panas dan tekanan, fungsinya sebagai wadah dan tempat mencampur larutan dalam jumlah kecil. Ini kita biasa yang gunakan yang 1,5 mililiter. Jadi ini kecil, mikrotub. Biasanya kita untuk reaksikan nanti ini di praktikum pengenceran primer kita akan menggunakan ini, termasuk mikropipet tadi kita akan gunakan di pengenceran primer, lalu kertas saring untuk isolasi DNA nanti, lalu mortar aluporselin isolasi DNA, lalu hot plate stirrer ini pembuatan agarus, lalu untuk pipet ukur nanti hampir di semua alat-alat yang lain hampir di semua praktikum kita gunakan nanti. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, jika masih ada yang kurang paham, bisa langsung japri saya, bisa menghubungi saya, atau jika teman-teman tidak terlalu buru-buru untuk mendapatkan jawaban, bisa disampaikan di forum e-learning, nanti akan saya jawab. Baik, mari kita tutup dengan membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap sehat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.